kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu supaya lebih semangat. Baik ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan dulu lagi. Belum mulai belajar, ibu mau nanya dulu nih. Masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Tentang sila kedua ya benar. Siap, benar sekali. Nah, sila ketiga Pancasila bunyinya apa ya? Persatuan Indonesia. Benar sekali. Nah, Persatuan Indonesia. Sekarang ibu mau nanya lagi, kalau di rumah atau sekolah tidak ada persatuan seperti sila ketiga Pancasila itu, apa yang akan terjadi? Kita tidak punya teman, kita teman. Iya, benar sekali. Kita tidak akan punya teman dan berpecah belah ya. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kalian dapat menjelaskan makna sila ketiga Pancasila dan kalian mampu mengaitkan sila persatuan dengan contoh sehari-hari. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sila ketiga Pancasila yang. Nah, jadi baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, jadi makna sila ketiga Pancasila itu adalah sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya agar terjadi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada merupakan bentuk kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber kekuatan untuk selalu bersatu. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Benar. Nah, ada yang tahu nama sila ketiga Pancasila itu apa? Pohon beringin. Ya, benar sekali. Nah, di sini ada contoh gambar lambang sila ketiga yaitu pohon beringin yang kokoh. Nah, nilai-nilai sila ketiga itu ada 7, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan umum, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, memelihara ketertiban dunia, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh gambar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Coba perhatikan gambar ini, perhatikan anak-anak. Ya ibu, ya ibu. Apakah pakaian mereka sama? Beda. Iya, beda. Apakah perbedaan ini membuat mereka tidak bisa berteman? Tidak. Ya, benar sekali. Justru perbedaan itu membuat Indonesia lebih berwarna dan menunjukkan keindahan budaya bangsa kita. Nah, selanjutnya gambar keberagaman di Indonesia yang kedua. Nah, coba lihat, perhatikan gambar ini. Di mana letak perbedaan dari enam anak ini? Apa letak perbedaannya? Agamanya ibu. Ya, benar sekali, agama dan tempat beribadahnya ya. Iya. Nah, pasti kalian pernah kan melihat teman yang ibadahnya berbeda? Ya pernah ibu. Nah, bagaimana cara kita menghargai teman yang agamanya berbeda atau ibadahnya berbeda? Jangan mengganggu ibadah. Ya, benar sekali, kita tidak boleh mengganggu mereka beribadah dan menghargai agama teman kita ya. Ini ada cerita atau peristiwa ya. Bagas lebih senang menggunakan barang-barang lokal daripada barang impor. Hal ini karena Bagas merasa barang lokal tidak kalah kualitasnya dengan barang impor. Di samping itu harga barang lokal juga terjangkau meskipun Bagas mampu membeli barang impor. Dari cerita atau peristiwa ini, Ibu mau nanya, menurut kalian apakah sikap Bagas mencerminkan sila ketiga? Ya. Ya, nah bagaimana sikap itu bisa memperkuat persatuan di lingkungan kita? Karena Bagas bangga dan mendukung produk bangsa sendiri. Ya, benar sekali. Bagas itu sangat suka menggunakan barang bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bagas itu tidak suka menggunakan barang dari luar negeri atau luar daerah ya, karena dia bangga terhadap kualitas barang yang diproduksi oleh negara Indonesia. Dengan mendukung produk lokal, kita ikut membantu bangsa kita sendiri seperti yang dilakukan oleh Bagas ini ya. Nah, sekarang karena kita sudah belajar mengenai sila ketiga, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk ini yang meja depan menjadi kelompok 1 dan meja belakang menjadi kelompok 2. Nah, di sini ada prosedur atau langkah pengerjaannya ya. Nah, di sini kalian akan mengidentifikasi ya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah bacalah cerita singkat Sonia dan Maruna yang ada di sini, yang ada di balik ini. Kemudian diskusikan isi cerita bersama teman kelompok kalian. Kemudian pilih sikap yang paling tepat dan tuliskan alasannya. Kemudian jawab pertanyaan tentang akibat sikap buruk pada cerita. Dan yang terakhir tuliskan 3 tindakan nyata untuk menjaga persatuan. Nah, di sini ya kalian tulis jawabannya di kolom yang tersedia ya. Nah, silakan kerjakan dulu berdiskusi. Ayo silakan tanya. Oke, ayo kerjakan dulu diskusi ya. Nah, jangan lupa tulis anggota kelompok dan absennya ya. Baik, siapa yang sudah jadi kelompok 2 ya? Kelompok 1 di mana? Sudah. Baik, kalau begitu silahkan kelompok berapa dulu nih? Saya bu. Ya, ada kelompok 2 silahkan berdiri dulu untuk mempresentasikan dan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi yang telah dikerjakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 itu tindakan nyata yang
kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah dan rumah. Pertama itu ada menghargai keberagaman budaya, terus yang kedua mengembangkan rasa persatuan, dan yang ketiga tidak menjelekkan budaya daerah orang lain. Ya, ya silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Selanjutnya silakan kelompok 1 maju, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus sekali ya anak-anak ibu, kalian sudah menjelaskan dengan sangat baik dan jelas. Tepuk tangan dulu lagi sekali. Nah baik, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Apa saja yang sudah kita pelajari? Persatuan, sila ketiga. Ya benar sekali. Makna sila Pancasila. 3 Pancasila. Jadi sila 3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk tetap rukun dan bersatu meskipun memiliki perbedaan suku, agama, budaya atau kebiasaan. Keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama tercipta kehidupan yang harmonis. Lambang pohon beringin menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berada dalam satu kesatuan yang kokoh dan saling melindungi. Jika persatuan dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan, bekerja sama, tidak menjelekan budaya orang lain, dan mencintai tanah air dengan bangga menggunakan produk lokal. Nah, di minggu depan kita akan belajar mengenai sila keempat Pancasila. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Tania, pimpin doa dulu ketua kelas, silakan. Baiklah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh pulang ya.